Wah, ini jalannya seperti ini teman-teman ya, sangat ekstrim sekali. Kita coba masuk ke bekas, ini ada sarung, mungkin bapaknya masih di kebun sebelah ya. Ini juga ada apa itu, jedur kalau di tempat saya, ataupun terbangan. Pola ini teman-teman yang masih utuh ya, maksudnya masih bisa dihuni seperti itu ya. Ada satu sosok tinggi besar warna hitam ya, semacam kayak genderuwo. Oh, berarti mungkin itu yang dinamakan mak lampirnya Lampir sini ya? kan? Ya mungkin masyarakat sekitar berhubung mirip gitu, ya anggap aja mak lampir gitu. Oh, nenek-nenek gitu. Nenek-nenek gitu. Wah, ini jalannya seperti ini teman-teman ya, sangat ekstrim sekali. Ini saya nggak berani naik ini, karena kita boncengan ya. Ini sampai didorong motornya. Wah, luar biasa ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman semuanya, senang sekali saya Slamet Misruh dapat berjumpa kembali dengan kalian semua dengan keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya berada di sebelah utara Alas Roban teman-teman, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ya. Dan ini saya mau mengunjungi sebuah kampung, yaitu Kampung Petir teman-teman. Kampung ini udah ditinggalkan beberapa tahun lalu ya, mungkin udah puluhan tahun. Dan di sana hanya tersisa satu orang dan satu musola bangunannya teman-teman yang masih utuh ya. Dan beliau juga tinggal di musola tersebut. Dan kampungnya benar-benar di tengah hutan seperti ini teman-teman. Ini di belakang saya banyak pohon-pohon besar ya. Dan juga banyak ini apa, perkebunan karet teman-teman. Nah ini kalau dari arah jalur Asroban, jalur lama itu kita belok kiri, ambil yang kiri ya, yang arah kawasan industri Batang Baru ya. Nah ini
ini juga ada jembatan teman-teman, dan jalannya benar-benar sangat ekstrim sekali ya, luar biasa sekali teman-teman jalannya. Oke teman-teman, ikut terus perjalanan kami ya, mengunjungi kampung petir ini, kampung mati yang ditinggalkan. Nah ini teman-teman, kita bertiga ya, bersama official Kopi Misteri dan Chang Tuin Channel, dan kami membawa 2 motor teman-teman. Saya bonceng tadi ya, dan saya nggak berani naik ya, karena jalannya terlalu ekstrim. Kalau buat boncengan takutnya kalau misal ban bocor atau ada kendala di motor, kita benar-benar jauh dari pemukiman warga ya. Kita benar-benar berada di tengah hutan, dan ini hutan karet teman-teman, sebelah utara Alas Roban ya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, di sekitar itu nggak ada kehidupan sama sekali ya. Ini saya jalan kaki sendirian teman-teman di depan semua ya. Wow, ini kali keberapa saya mengunjungi sebuah kampung mati yang jalannya memang benar-benar sangat ekstrim sekali ya. Pantesan ya, mungkin karena alasan ini atau mungkin ada alasan lain ya, kampung itu ditinggalkan. Dan menurut informasi yang saya dapat, di sana itu tinggal 1 orang teman-teman, dan 1 musola, dan beliau juga tinggal di musola itu ya, dan merawat kebun-kebun yang mungkin dulunya dirawat oleh beliau ya. Masya Allah. Oke teman-teman, ikut terus ya perjalanan kami. Nah ini mungkin bekas-bekas banjir atau gimana ya. Ini bekas-bekas kayak ada aliran air lumpur gini. Mungkin dari arah ini ya, dari arah jembatan teman-teman. Di sini ada jembatan. Apa mungkin ini ada jalur lain dulunya menuju ke kampung lain atau gimana ya? Karena tadi kita lewat yang jalur satunya ya. Dan di sini juga seperti ini teman-teman, jalurnya sama-sama ekstrim ya. Wow, Masya Allah. Wah, ada airnya teman-teman, cuman airnya kecil sekali ya. Wow. Kalau ke sana mungkin ke arah hutan teman-teman. Oke, kita lanjut ke arah kampungnya teman-teman, karena itu teman-teman saya di depan ya. Saya agak gimana gitu rasanya. Nah ini mungkin ini tanaman beliau teman-teman, yang informasi yang saya dapat beliau juga menggarap lahan yang di sebelah atau bekas kampungnya dulu ya. Ini ada di sana juga masih ada bekas-bekas puing-puing bangunannya teman-teman. Dan ini dulu juga kampungnya di sini teman-teman. Nah itu di sana masih ada temboknya dan 1 musola di sana ya. Wow, luar biasa sekali. Ini posisi jam berapa nih? 10:30 siang teman-teman. Ini panas sekali ya. Dan ini namanya tuh Kampung Petir ya. Kampung Petir tuh namanya agak ngeri ya, namanya petir. Nah ini ada pertigaan yang sebelah sana itu kita balik tadi ya, ke jalan raya atau ke kita pulang. Nah ini kampungnya lewat sini teman-teman. Tadi kita dari sana lihat situasi di kiri kanan kampungnya. Nah di sebelah selatannya itu ada bukit tinggi sekali teman-teman di sana ya. Waduh, ini nyamuk banyak sekali di sini teman-teman. Wah, pokoknya suara pokoknya. Nah ini jalannya seperti ini. Kita langsung saja menuju ke lokasi teman-teman. Dan di sini juga masih terdengar banyak ini teman-teman, banyak suara burung ya, burung berkicauan. Karena ini benar-benar di tengah hutan sih. Nah ini masih ada puing-puingnya teman-teman. Ini saya tunjukin ya. Nah ini bekas keramik ya. Bekas keramik juga ini. Mungkin yang lain udah tertutup ya.
Coba kita nanti lihat lagi ya di sebelah sininya. Itu saya lihat kok masih ada bangunan-bangunan apa, tembok-tembok yang tinggal separuh, dan pondasi-pondasinya juga masih banyak ya. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai ke, ya kalau kampungnya sih kita sudah sampai, cuman bangunannya atau peninggalannya itu masih satu, itu kita udah di depannya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini masih ada bekas-bekas puing-puing atau pondasi-pondasi ya. Ini batu bata juga teman-teman, ini batu bata ya. Oh, sebelum kita ke musolanya, kita coba lihat-lihat dulu. Ini kiri kanannya juga masih banyak bekas bangunan-bangunan rumahnya teman-teman. Nah itu sebelah sana musolanya teman-teman ya. Bila oke. Nah ini ada lagi ini bekas puing-puingnya teman-teman. Coba kita nanti tanya-tanya ya sama yang tinggal di sini. Beliau berani teman-teman tinggal di sini sendirian ya, karena ya beliau juga mengurus. Nah ini lahan-lahan di sini juga beliau yang mengurus ya. Wah ini teman-teman, ini ya, ini juga bekas rumah teman-teman di sini. Ini ada bekas tembok-tembok di sini ya. Ini pecahan-pecahan batu bata dan gentengnya. Maaf ini agak flu ya, karena pergantian musim seperti ini rawan sekali kena flu. Ini bekas asbes yang masih ada ya. Ini juga rumah lagi di sini teman-teman. Ini mungkin bekas kamar mandi ya, itu ada bekas klosetnya di sana. Dan terdengar suara burung-burung bernyanyi ya, merdu sekali, burung perkutut, burung warna-warna. Wah ini kalau keceprot bahaya ini, kalau ada turahan-turahan paku yang tersisa ya. Kita coba masuk ke bekas, sepertinya bekas gudang ya ini ya. Kita masuk ke sini. Wah ini luas sekali teman-teman. Kita harus hati-hati ya, karena bawah itu suketnya, rumputnya itu udah tinggi-tinggi ya seperti ini. Nah ini kita berada di dalam bekas gudang kalau nggak salah ini. Ini juga bangunannya udah pada ambrol-ambrol kayak gini ya. Ini ada angkanya 11, 12, 9, 8 ya. Wah ini saya keluar aja kali ya, di sini nggak ada apa-apa. Kita keluar aja teman-teman. Nah itu teman-teman bangunan musolanya ya. Kita tadi udah ke gedung ini dulu. Nah ini kita coba mau lihat bangunan musolanya teman-teman, seperti apa sih, dan apakah masih dihuni bapaknya itu, soalnya belum kelihatan ya. Wah ini kita jelasan seperti ini ya. Assalamualaikum. Oh ini musolanya teman-teman. Dari bangunnya emang udah tua ya, kelihatan tua sekali teman-teman. Assalamualaikum. Wah ini musolanya mungkin cuma buat tidurnya bapaknya. Nah ini ada sarung, mungkin bapaknya masih di kebun sebelah ya. Ini juga ada apa itu, jedur kalau di tempat saya, ataupun terbangan. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia terbang ya, kalau di tempat saya terbang itu yang buat mukorobinan itu, yang buat sholawatan.
Oh, saya seperti ini ya dalamnya. Ini sambil kita nunggu bapaknya pulang. Ini sebelah kanan musola teman-teman, atau oh ini bekas tempat wudhunya ya. Nah ini teman, ini di sini juga banyak sekali teman-teman ya, bekas-bekas puing-puingnya di sana ya. Ini kita harus ekstra hati-hati karena takutnya ada hewan-hewan kayak ular atau kelabang ya. Oh, ini bekas wudhunya teman-teman. Di depan pohon-pohon besar sekali ya, Masya Allah. Juga masih ada kubahnya teman-teman di sana ya, musolanya itu. Nah itu, Masya Allah. Ini coba kita ke belakang teman-teman. Seperti apa sih belakangnya? Di belakang juga masih banyak puing-puing teman-teman ya, bekas-bekas bangunannya masih ada teman-teman. Cuman saya kalau mau dekat agak takut ya, karena runggut atau resek, banyak ilalang-ilalang yang tumbuh ya. Duh, ini nyamuknya banyak sekali di sini nih. Ya, dapat nyamuk ini. Hei, nah, oke. Luar biasa sekali ini Bang. Berarti bangunan yang masih tersisa itu cuman musola ini teman-teman yang masih utuh ya, maksudnya masih bisa dihuni seperti itu ya. Kalau yang ini tinggal tembok-temboknya aja dan udah pada retak, mungkin bisa ambruk kena angin kencang ya. Oh, ini sangat sepi sekali di sini. Oke, kita sambil nunggu bapaknya ya, kita sambil istirahat. Ini sayang sekali kita nggak bawa minum teman-teman, jauh-jauh dari bawah jalan kaki sambil dorong-dorong motor itu nggak bawa minum. Luar biasa ini. Di kampung ini. Nah, oke sedulur, berhubung ini kita menunggu orangnya itu nggak datang-datang ya, biasanya itu ada orangnya yang menunggu musola ini atau menunggu kampung ini. Nah, kita menunggu itu sudah sangat lama ya, mungkin 3 jam atau 4 jam kita ini menunggu. Ya, sekitar 3 jam tadi. 3 jam ya. Oh. Nah, berhubung ini nggak ketemu orangnya, saya boleh minta spill sedikit sama Mas Nabarsa saja ya, karena yang kita tahu Mas Nabarsa kan paham lah akan apa namanya hal-hal yang berbau mistis ya Mas Nabarsa ya. Nah, untuk Mas Nabarsa apa aja yang Mas Nabarsa ketahui tentang kampung ini, atau tadi Mas Nabarsa itu merasakan hal-hal apa dan melihat apa aja gitu di kampung ini, sebenarnya itu ada apa gitu. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi udah keliling ya sekitar sini ya. Emang bangunan-bangunan di sini udah hilang semua, cuman tinggal reruntuhan. Yang tersisa cuman ini satu musola tua ini, sama ini gudang, kayak gudang apa ya, cuman tinggal temboknya aja. Kalau rumah-rumah lain udah pada runtuh Mas. Itu mana ya? Kalau dari sisi residual energi yo, sini kan udah jauh dari pemukiman warga terdekat juga, udah lebih dominan negatif. Ya di sini ada musola, cuman musolanya itu juga udah nggak kepake loh Mas. Ada satu warga itu yang sering di sini ya, cuman kalau dilihat tadi kan kita sempat lihat dalam musolanya ya, kan kotor sekali yo. Kayaknya udah lama nggak kesini juga loh. Oh, berarti orangnya itu kemungkinan sudah lama nggak kesini ya? Udah lama nggak kesini kayaknya. Nah, Mas Nabarsa ini kalau yang Mas Nabarsa rasakan di sini itu berarti hawanya itu hawa negatifnya lebih banyak. Iya, lebih dominan negatif. Ini soalnya didukung dari ini juga loh Mas. Ini perbukitan, full kayak hutan ya. Sama ini di belakang kita ini,
ada pohon. Kalau di daerah saya namanya pohon duet, Mas. Pohon duit Pohon ya? duit. Kalau daerah saya Iya. itu tadi habis kita telusuri ada satu sosok Hmm. tinggi besar warna hitam ya semacam kayak gendruwo. Waduh. Wah, ngeri Mas. Ngeri, ngeri sih. Ya itu juga salah satu yang bikin negatifnya dominan di sini. Berarti intinya di sini itu sebenarnya yang paling banyak dominan penunggunya itu berupa apa sih, Bang? Wah, macam-macam ya. Kebanyakan dari sekitar bukitan sini sih. Oh, justru dari bukit-bukit itu Dari ya? luar. Ya sekitar dari sini. Dari sini cuman kalau makhluk gaib kayak gitu kan suka sekali loh sama bangunan-bangunan nggak kepakai kayak gini. Iya, iya. 40 hari nggak kepakai aja pada suka, apalagi ini yang udah Oh, ini puluhan tahun, Bang. udah puluhan tahun loh, udah bener-bener kosong, jadi pada suka kesini gitu. Nah, Mas Nabarsa, jadi sebenarnya itu di titik mana ini yang lokasi kampung? Ini kan Kampung Petir namanya. Di Kampung Petir ini sebenarnya titik yang paling energinya menurut Mas Nabarsa itu energinya yang paling besar ya. Itu di mana itu? Ada 2 titik, Mas. Yang pertama yang pohon ini, yang pohon duet ini, yang ada penunggunya itu sosok hitam besar tadi, sama di sebelah sana itu tadi saya jalan ke sana sendiri ya, Mas. Iya. Kan waktu sampean di sini saya kayak ada panggilan ke sana loh. Oh, Kayak ada yang narik ke sana, jadi saya jalan ke sana. Itu ada batu besar hitam di tengah itu sih. Ketutup ini ya. iya ya. Di, Iya ya, saya tadi lihat, Bang. Ada batu besar itu. Di sana kayak ada sekumpulan gaib gitu pada ngumpul di situ. Itu kelihatan sih dari sini. Iya, Cuman iya. ketutup tanaman apa ini ya? Koro, Oh ya. Kacang. kacang koro ya. Ya. Itu di sana ada apa, Bang? Karena ini mohon maaf ya. Karena yang saya ketahui dahulu itu kata warga yang tinggal di sini itu dahulu katanya di sini itu karena buat kandang kuda, Bang. Kandang kuda. Iya. Yang ada pondasi-pondasi itu dia itu buat apa namanya nyancang itu apa namanya? Tali Ikat kudanya kuda. gitu. Apa mungkin ada hubungannya sama itu, Bang? Nggak ada sih, Enggak ada. nggak ada. Cuman kalau kita lihat kan aneh juga. Ada sepetak lahan, cuman kok batunya tetap disisain gitu kan, nggak masuk akal gitu loh. Ah. Kenapa nggak disingkirin sekalian buat tanaman sekalian gitu? Oh. Lah habis saya ke sana tadi, habis dilihat ternyata sekumpulan gaib pada ngumpul di situ kayak komunitas gitu. Oh, berarti ada 2 titik di batu itu sama di Ini. pohon ini ya, Bang? Yo, nah ini pohonnya belakangnya kita persis ini. Pohon duit yang sangat besar ini, Bang ya. Ini kalau barangkali teman-teman ada yang sama-sama bisa lihat, ini kan kelihatan nih lagi di atas gitu. Kukunya bisa nyampe bawah. Wah, ngeri Bang. Bang, nah ini kalau yang pohon ini, pohon mangga ini, Bang, ada nggak, Bang? Enggak sih, insya Allah enggak. Tapi aman nih Bang sini. Yo, kita kan tadi masuk ke sini udah uluk salam, Ya. udah izin juga, insya Allah aman. Nah, kalau yang di sana, Bang, di bangunan ini, bekas bangunan ini juga ada, Bang? Apa sosok anak kecil atau apa gitu, Bang? Kalau bekas bangunan ini paling gaib yang lewat aja sih, cuman buat lewat aja, nggak menunggu situ. Oh, Langsung benar-benar bukan benar-benar yang nunggu penunggu gitu, bukan ya? Enggak, cuman lewat aja. Kadang mungkin misal dari bukit mau ke mana gitu lewat situ. Oh, jadi mampir gitu ya, Bang ya? Ya cuman transit gitu lah. Jadi kalau ini kan dulu tadi kan dari perkampungan itu kan jauh, Bang. Sekitar mungkin 2 kilo lebih ya. Lebih. Itu kan jalannya juga melewati hutan. Nah, apakah ada juga di sepanjang perjalanan menuju ke sini itu ada titik-titiknya juga yang mungkin dikatakan angker atau apa gitu, Bang? Ada tadi waktu kita mau ke sini di bawah itu kan ada jembatan, Oh, terus jembatan bawahnya ya? sungai. Nah sebelah sungai itu kan ada sekumpulan apa namanya? Pohon bambu. Bambu kecil-kecil itu. Oh, ya di situ juga ada itu. Di titik situ ada. Ada juga, Bang. Ada di Wah, situ. berarti emang benar-benar bukan cuma di sini ya. Nah, di Yo kampung emang ini ya. sih. Ini kan emang benar-benar udah di tengah Hutan ya. hutan ya. Ya walaupun pohonnya masih agak kecil, cuman tetap aja masuknya hutan. Bang, mohon maaf, Bang, ini kan di Kampung Petir ini kan katanya itu dikenal dengan sosok makhluk yang
menyerupai seperti kayak mak lampir gitu Bang. Nah gimana Bang kalau Mas Nabarsa itu melihat nggak sih atau merasakan nggak sih memang ada bener gitu? Kalau sosok kayak mak lampir sebenarnya nggak ada ya. Nggak Cuman ada? kalau nenek-nenek tua ada itu dari bukit sana arahnya mas. Oh berarti mungkin itu yang dinamakan mak lampirnya Lampir sini itu ya? Bang. Ya mungkin masyarakat sekitar berhubung mirip gitu, ya anggap aja mak lampir gitu. Oh, nenek-nenek gitu ya. Nenek-nenek Tapi gitu. nggak di sini ya Bang ya? Ya kadang ke sini. Oh, Kadang ke sini. tapi di sana ya Bang ya? Di Di bukit, bukit itu ya? puncak bukit itu sih. Puncak bukit ya? Oh. Ya kadang emang ke sini. Cuman enggak itu. Maksudnya bukan tempat utamanya di sini. Oh, bukan wilayah. Bukan wilayahnya lah. Oh. Nah, oke Mas Nabarsa, terima kasih ya atas penjelasannya ini karena kita lama-lama kok kita di sini kok kayak merinding gitu ya. Kayak makin nggak enak ya. Iya makin gak enak ini Bang. Kita pengen coba cepet-cepet buru-buru keluar dari kampung ini. Ya sih makin sore juga. Terima kasih ya Mas Nabarsa atas penjelasannya. Teman-teman, berhubung ini ya bapaknya tidak di sini, mungkin lagi pulang ke kampung atau lagi di lahan yang mana, kami juga nggak tahu ya. Akhirnya kami kalau berlama-lama di sini, ini hati atau perasaan itu udah nggak enak teman-teman. Kita memutuskan untuk turun lagi ya, kita ke bawah karena di sini emang hawanya agak gimana gitu ya. Apalagi saya tadi lewat sana itu merasakan sesuatu yang mungkin agak merinding ya. Oke teman-teman, mohon maaf ini tidak ketemu bapaknya ya. Kita mau turun lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.